besar ya untuk tim RRQ akan dapetin hasil yang maksimal. Gimana sejauh ini progres dari tim RRQ? Ketika selama ini plan yang dimainkan ataupun master plan yang diinginkan tidak berjalan dengan baik, maka harus ada perubahan. Betul, harus ada perubahan. So, perubahan ya. tapi jelas sih kalau untuk RRQ, gua sampai berbusa ngomong makro, orang cuma makro, cari player makro, siapapun yang bisa makro rekrut, tapi Fragger yang dimainkan gitu, yang dicari. Iya. Dan baru jalannya season sekarang gitu. Kayak prioritas ya kayaknya ya, cari-cari Fragger tuh. Masalah Bigetron juga, Alan Genfos nggak cocok, baru 2 tahun, baru akhirnya sadar sekarang. Kemarin kemana aja pas gua ngoceh. Ketika lo udah dapat hashtag 8, hashtag 9, cuma lo jadi papan tengah baru lo sadar kayak gitu. Gue udah bilang jual Rosemary di sebelumnya. Sekarang di season Spring 2025 kelihatan lagi nggak lo Super Weekend. Gue nggak ngerti lagi mau sampai kapan orang-orang ini ngeyel gitu dengan apa yang gue sampaikan. Iya. Hasilnya udah kelihatan gitu loh. Ya apapun yang gue katakan itu waktu yang menjawab. Pengen ada perubahan ya. Iya, mau orang-orang mengatakan gue sotoy, so tau, so teori. Cuy, percayalah dengan game sense dan analisa gue. Dan so far ini berjalan. Tapi ada pertanyaan follow up lagi Kak untuk yang terkait Gunfos dan Satar. Kan kalau bahas dulu Satar di Bigetron kan memang tipikal nunggu momen ya kan. Makanya nggak cocok banget untuk main sama Gunfos ya kan. Create moment. Iya, create moment. Dan sekarang kalau kita ngeliat tiki-takanya Satar, Reizi itu kan udah benar-benar on point ya untuk ngedampingin Snape ya kan yang di sinergi. Nah sekarang gimana Gunfos progresnya untuk gabung ke RRQ? Sudahkah keputusan yang benar? Apakah ini missing puzzle yang memang diperlukan untuk Gunfos bermain dengan kawan-kawan lainnya dan juga RRQ-nya? Good question. Pertanyaan bagus. Lo pernah nggak lihat itu? Lihat itu di TikTok. Ngomongin lagi masalah Gunfos untuk membawa RRQ, udah gue bilang juga tadi sebelumnya di Sunhawk di Dona, nggak salah juga. But untuk di frontline mereka ini yang menjadi masalah, kurang kreatif, kurang inisiasi juga untuk Lapar dan juga Hazel. Makanya gue tulis di Indonesian Team diprediksi di 2025 Nerpeko bakal bisa ngangkat piala itu bukan di Spring, Fall or Summer, karena trial and errornya ada di sini nih. Akhirnya tahu ketika Gunfos sudah coba membawa makro gameplay ke arah timnya, titik-titik yang menurut gue nggak ada salahnya. Tapi gimana tim fightnya kok bisa kalah? Ini yang menjadi masalah adalah initiate untuk frontline-nya. Lagi dan lagi gue tekankan ini. Nggak salah juga Lapar sama Hazel. Mereka juga coba saling synchronize. Padahal Lapar itu sudah nemuin pakemnya dulu sama Yuhai. Yuhai saat PMGC, Lapar yang dulu Bigetron hampir lolos ke Turki. Menurut gitu Lapar udah tandeman yang paling cocok banget lah di situ. Atau Lapar Yami pun juga sebenarnya oke. But akhirnya ketemu nih masalahnya, mereka fight di depan banyak kalahnya yang padahal setupnya udah beberapa kali mumpuni lah gitu. Jadi menurut gue ini yang menjadi masalah Gunfos untuk belajar lagi crazy yang tadi gue katakan. Cobalah adjust ketika sudah masuk stage akhir, dia tidak usah lagi untuk menginstruksikan 100% makro gameplay tersebut, tapi membiarkan Lapar mau ngapain, Hazel mau ngapain, dia dan Nerpeko yang ngikut. Karena di stage 4 udah mulai masuk zona-zona perang saling pengikisan. Kalau korporat tuh kalau misalnya manajer-manajernya itu tuh katanya jangan micromanage gitu, biarin aja kerja sendiri, nanti lihat perkembangannya seperti apa, hasilnya seperti apa, baru dia jump in gitu menuju ke arah discussion selanjutnya, especially ya tadi ya di late circle ya. Jadi micromanage sih menurut gue yang memang masih menjadi salah satu korporat, benar. Apalagi yang mau ditanyain, cepetan. Gue bisa jawab semua pertanyaan lo. Banyak ya kayaknya ya. Banyak keluar kita masih punya banyak waktu ya sekarang banyak banget sampai malam. Nanya apa lagi? Oh iya, mungkin Anything. tadi kan kita bahas kayak untuk ke-manage ya, untuk dari player ya, untuk coachnya. Kan kayak sejauh ini kita melihat tuh ada kayak dua tipe di mana coachnya mungkin yang lebih menyesuaikan ke player-playernya, mereka punya kelebihan apa yang akan dikembangkan, ada juga mungkin player yang mengikuti playstyle dari coachnya. Kalau dari Kak Junior sendiri, prefer yang mana untuk dari dua style tersebut? Coach yang menyesuaikan.
Oke. Ini PUBG Mobile, bukan tim yang bermain kayak 4 versus 4 atau 5 versus 5. Ya. Kalau misalnya seperti itu, ya bisa lah diinstruksikan sama coach maunya seperti apa gitu. Kayak sepak bola hanya 2 tim. Ya. Tapi ini 16 tim. Mau lo melakukan hal apapun, tiba-tiba di belakang lo ada yang nyabet. Itu sulit juga. Sikonya selalu beda ya. Betul, sikonya selalu beda dan variabel di PUBG Mobile itu terlalu rumit. Terlalu banyak sekali. Jadi, bagi gue prefernya adalah lebih ke discuss antara player dan juga coach. Tidak ada namanya coach itu memberikan instruksi master plan. Gue maunya kayak begini. It doesn't work. Ish. Itu nggak bakal berjalan dengan baik. Dan itu banyak sekali yang dikeluhkan oleh para pemain dan kelihatan juga lah beberapa tim yang juga gagal menurut gue karena terlalu idealisnya seorang coach. So bagi gue adalah ya nggak juga playernya sotoy juga. Gue bisa main begini. Tapi cobalah discuss, kita sama-sama nge-solving. Oh kalau lo begini, kira-kira begini bisa nggak sih? Atau oh nggak sih, menurut gue begitu. Karena si ini nih lebih mainnya ke outer, si ini lebih bermainnya di open field. Jadi lebih ke arah discuss sehingga ketemu titik tengah ketika mereka saling mature untuk coba discuss, untuk coba ngobrol. Akhirnya ke solving. Oh oke, kita bakalan bermain begini karena habit-habit tim kita di sekitaran begini. Kayak gitu. Jadi gue prefer coach itu lebih ke arah discuss dengan playernya, tidak serta-merta memberikan instruksi nyuruh. Mungkin Karena ini gak sih, apa? bentar Win ya, Vampire gak sih contoh aslinya? Ya, Soalnya kan kita belajar Canatip, di Serteni lah. Canatip Waduh, hafal dong ya. waktu itu kan Oh ya, kita pernah ngobrol soalnya ya. pernah bikin konten. Betul, sama 10 dia. Rial, enggak malu orang. Nah si Serteni ini kan kayaknya tipikal coach yang kayak gitu gak sih? Jadi Ya. kayak ya udah lepasin pemain-pemain yang emang empowernya ini kuat-kuat banget Oke. ya. Lu udah punya Tony, kayak lu udah punya Stone, mau diapain lagi sih gitu. Oke, bahkan dia pernah mengatakan juga Vampire itu tidak ada strategi khusus. Di beberapa momen kayak gue iseng, gimana lo tim lo? Nggak ada, biasa-biasa aja. Terus dia bilang juga, gue ngebiarin tim gue bermain lepas aja. Sehingga mereka dapetin feel perangnya di hari pertama. Baru mereka akan membantai di hari kedua, hari ketiga. Itu inget banget lah gue di EWC. So, dia adalah salah satu coach yang menurut gue tidak otoriter. Gak micromanage ya. Gitu. Nah ini faktos nih guys, faktos. Ya Soalnya, faktos. iya, Kita soalnya ngobrol. kita tahu dari sumbernya secara langsung ya. Iya, kalau mau ceritanya. bilang sotoy, berarti benar-benar, aduh, YTTA SDM-nya. Tahu aja, tapi emang tugasnya coach itu emang mempengaruhi untuk di zona-zona awal aja kan, untuk di circle-circle-nya mereka, untuk di drop zone-nya mereka aja, untuk pemetaan kayak habits dari lawan Betul. seperti apa. Tapi udah memasuki zona-zona seperti ini, itu kan circle Dan- udah paten kan. Jadi kayak ada perubahan-perubahan yang memang harus diinisiasikan tuh cepat di lobbynya. Dan buat gue, coach di Indonesia yang bisa mematenkan itu cuma 2 orang. Siapa tuh? Yang pertama Devian Oke. dari Coach Point Dangki. Yang kedua adalah dulu tuh coachnya ex-BTR juga yang pernah di BTRS, Jeffrey Hariwijaya. Cuma 2 coach ini doang yang menurut gue yang mengimplementasikan itu. Susah banget mau ngomongnya. 2 coach itu doang. Ya, so far cuma 2 So itu far, doang. Sisanya sejauh pada banyak yang ngide bagi gue. Tapi beberapa ada kelebihan juga. Beberapa juga ada kelebihan. Ya. Ada yang bisa masang puzzle player, ada yang bisa juga di out game menyatukan suara-suara player yang lagi berantem gitu. Betul. But so far gue lebih suka stylenya Devian dan juga Jeff. Jeffrey Hariwijaya ini. Ya balik lagi, selera, lo mau yang mana? Kalau gue prefer 2 ini. Oke. Terus hasilnya sebenarnya bisa kelihatan sih ya. Ya, Devian PMGC, Eh, the one and only from Southeast Asia. lebih Point tinggi Dangki. lagi posisinya daripada The one and only. sama. Sama, Bisa top five. menyamakan prime-nya di X sama prime-nya BTR ya waktu itu ya. Iya. Di posisi berapa sih? 6 apa 5 sih? 5 ya? 5. 5 gitu. Terus BTR Ace waktu itu juga ya? Iya. Sama Coach Jeff, bagaimana hasilnya ketika masih ada PMVB juga, masih banyak sekali turnamen-turnamen dari tim ladies yang Iya. diikuti sama BTR Ace. Ya, tapi bukannya mereka tidak ada kekurangan, ada juga kekurangannya. Pasti. Tapi selera gue adalah mereka cuma belajar early, habit lawan kanan kiri mereka pelajari dan ngasih tahu ke anak-anaknya seperti apa dan discuss. Lagi, bukan menginstruksikan, tapi lebih ke arah discuss. Ya, sharing pemikiran lah ya, Betul. buah pemikiran itu seperti apa yang dirasakan oleh pemain-pemain di dalam game.
apa yang dilihat coach di luar gamenya pula gitu. Jadi buat kalian semuanya prefer yang mana? Coach yang seperti apa? Tulis di kolom komentar karena sekarang kita melihat adanya stage yang kedua menuju ke arah ketiga. Itu berarti udah akan banyak beberapa gesekan dan bahkan mendengarkan yapping dari seorang junior di menit 11 ini baru ada satu pemain dari Homeboyz yang tereliminasi. Ya, baru ada satu knockdown dan eliminasi pertama di menit yang cukup lama ya, stage yang kedua. Berarti ini membuktikan mereka udah belajar banget dari minggu yang pertama. Pemetaannya seperti apa, habit lawan seperti apa, rotasi zona nanti seperti apa. Jadi makanya di awal gak heran kalau tidak ada pertemuan sama sekali. Drop zone juga nampaknya udah bukan menjadi masalah lagi bagi ke-16 tim yang bermain di hari ini. Tapi satu hal yang kita tahu pasti yang di-mention juga sama Kak Dona, baru The Xavier saja yang mendapatkan eliminasi pertama mereka untuk di stage yang kedua, OTW stage yang ketiga juga. Dan kita melihat lagi kembali di sisi yang berbeda lagi, ada pertemuan mungkin tidak dalam jangka waktu dekat karena memang masih ada jarak waktu dan juga jangkauannya masih terlalu jauh untuk bisa langsung buru-buru di follow up juga akan ada close combat. Tapi kita pantau kembali untuk tim Oxja yang juga sebenarnya di-mention sama Kadoge, ini tim yang tidak bermainnya tuh nggak seksi-seksi amat, terus enggak yang benar-benar climax juga, tapi mereka benar-benar rapi, tertata untuk gameplay dari tim Oxja sendiri yang membuat mereka mungkin bisa bermain cukup baik di minggu yang pertama. Tapi di Elimination Feed juga nampaknya sudah mulai ramai, banyak sekali pertemuan dan tim Secret kali ini kembali bertegur sapa lagi dengan tim RRQ. Ada sebuah granat break, coba mengcook granat, tapi harusnya dua penggawa RRQ yang touchdown di area pergudangannya, snapnya tumbang. Dan masih ada seorang Genfos yang coba untuk membalikan keadaannya nampaknya. Dua player dan harusnya masih bisa kembali dibalikan lagi keadaannya oleh tim RRQ, tapi Genfos granatnya belum bisa menjatuhkan kaki dari seorang break. Aish, kelimpungan pemain-pemain dari tim RRQ ini. Dan untuk bisa melakukan backup ini butuh challenge atau cukup challenging untuk pemain-pemain RRQ. Dan bahkan untuk saat ini masih belum bisa untuk diupayakan. Riset-riset tersebut digangguin terus-terusan oleh tim Secret karena memang mereka mengetahui akan adanya upaya revive tersebut yang akhirnya berhasil untuk dilakukan oleh Nerpeko. Tapi masalahnya pemain-pemain dari tim Secret udah menginvestasikan beberapa utility tadi dan bahkan Hazel berhasil untuk dihentaskan, berhasil untuk dijadikan eliminasi untuk tim Secret. Sementara waktu di sisi yang lainnya banyak sekali fight yang terjadi yang bisa kalian intip di bagian elimination feed yang terjadi secara simultan. Namun ini dia Nerpeko, terlalu ketahuan tadi posisinya, berhasil untuk ditumbangkan. Dan kali ini RRQ lagi-lagi hanya meninggalkan dua pemain aktif saja. Genfos masih berada di bagian luar guna untuk bisa memberikan backup fire untuk teman-temannya. Namun jikalau nanti satu pemain yakni Lapar tertumbangkan lagi karena pada kenyataannya langsung di-rush oleh pemain-pemain dari tim Secret, ini akan menjadi kesulitan untuk seorang Genfos sendiri. Frankie akan membukakan sayapnya, akan membukakan visionnya lebih lebar lagi menuju ke arah tim RRQ ini untuk bisa menculik last man standing yang udah diketahui posisinya akan dipush oleh dua pemain dari tim RRQ dari dua angle yang berbeda. Dan ini akan menjadi tiga pemain dari tim RRQ, tapi Frankie masih berhasil untuk mendapatkan dua knockdown. Dan kali ini urusan face to face, 1 versus 1, Team Secret versus RRQ. Frankie berhasil untuk menunduk lasukan keseluruhan pemain dari RRQ, hengkang dari game ini. Wow, 1v3 situation yang ternyata bisa dibalikan keadaannya oleh Frankie. RRQ nge-split 1-2 kondisinya. Di absen sebelah kanan Genfos kena, di absen ke sebelah kirinya kena lagi dua player RRQ lainnya. Ini gimana RRQ Kak Junior? Padahal di awal mereka berhasil bisa membalikan keunggulan 3 melawan 1. Lagi-lagi sih. Ya, banyak-banyak WoW, banyak-banyak TDM lah menurut gue lah ya. Itu masalah yang harus dibenahi adalah team fight. That's it. Makro sudah bagus, titik penyesuaiannya juga bagus. Fight. Kalau mereka bisa tadi dapetin spot menang dari tim Secret, itu mereka bisa kontrol lagi untuk maju perlahan seperempat circle, dan mereka akan berseberangan lagi dengan Talon dan juga 69 yang sudah center banget, tetapi pesisir-pesisir kalau mereka amankan, itu udah nilai poin plus banget sebenarnya untuk tim RRQ kalau tadi menang fight. Gak ada kekacauan untuk makro, gue yakin itu kalian setuju, tim fight yang mesti dibenahi, that's it. Iya sih. Gimana simfoni antara pemain-pemain RRQ ini yang kayaknya masih absen ya di pandangan kita semuanya dari dua fight yang kita saksikan sedari tadi. At least demonya seperti itu. Namun kita akan
fokus menuju ke arah masih ada 10 tim tersisa. Salah satunya adalah tim Secret yang tadi kita sudah sempat lihat juga bagaimana dijabarkan posisi dari tim Secret oleh Junior. Mereka harusnya bisa untuk maju lagi menuju ke arah satu compound di bagian pinggiran dari pantai. Namun di layar kaca kalian kita fokus menuju ke arah Noah, last man standing. Begitu naas nasibmu nak, dikejar, dilindas dan dikeluarkan dari game ini. Ya, 5 poin eliminasi setidaknya berhasil dikoleksi oleh tim Stranger sejauh ini. Dan tadi Talon juga yang menjadi pembahasan dari Kak Junior. Mereka dapetin area center, ternyata tidak bisa menahan gempuran dari tim-tim lainnya. Mereka langsung di wipe up juga, Talonnya pula. Dan kita melihat juga untuk replaynya bagaimana Frankie flick shotnya kanan kiri dan ketenangannya yang membuatnya juga berhasil bisa mengungguli dari tim RRQ yang dipulangkan langsung. Dan Bigetron tiba-tiba Rezinya down, Rezinya pulang, tinggal 2 yang terakhir yang kita bisa melihat juga pergerakannya. Satar coba untuk berpindah lagi posisinya, coba untuk menjauhi peperangan untuk sejauh ini. Dan nampaknya dari tim Osja yang kita mention di awal juga mereka udah mulai benar-benar step up lagi juga, mereka udah stabil juga untuk performance-nya. Karena emang jujur ini kata Kak Dogi juga tertata banget sih kalau kita ngomongin gameplay dari tim Osja. Tapi sementara waktu kita melihat juga pertemuan yang tidak direncanakan kembali lagi terjadi untuk tim Voin. Donkey ID bertemu dengan tim Strangers dan Mew Mew berhasil bisa menghindari lemparan utility dari seorang Potato. Belum ada korban jiwa lagi yang berhasil bisa dihasilkan oleh tim Voin Donkey ID. Karena emang dari Strangers kali ini main advantage of course berada di tangan dari tim Voin Donkey. Sehingga hal tersebut diketahui dengan persis oleh tim Strangers pula, sehingga mereka nggak mau terlalu frontal ya untuk bisa fight face to face melawan tim Voin. Yang dimana kedua tim ini berada di bagian pinggiran zona. Tapi Mela atau Miao Miao terkena cicilan damage, langsung di rush dan bahkan ditembak oleh Zeta dengan jarak yang lumayan jauh dan dijadikan elimination point untuk seorang Rezak. Voin Donkey berhasil untuk melenggang at least menuju ke arah lebih dalam lagi dari zona dan sudah mengantongi 1 eliminasi pertama mereka. Dan sekarang melihat menuju ke arah tim Osja yang berada di bagian utara. Osja berada di bagian ujung tanduk banget karena nggak cuma Voin Donkey aja yang melihat menuju ke arah mereka, namun BTR pun pula. Secret tumbang karena emang ada satu tembakan yang begitu on point menuju ke arah Osja barusan. Namun kita bisa lihat dari bagian medium map bagaimana Federales benar-benar kepo juga ya untuk bisa screening menuju ke arah posisinya dari tim Voin Donkey. Karena emang tadi ketika mereka fokus menuju ke arah Osja ada yang gangguin juga which is Voin Donkey. Dan kali ini knowledge udah mereka kantongi dari tim BTR, tapi sangat disayangkan masih ada di Xavier pula di bagian jam 1 sana. Tapi berbicara ada Xavier juga akan menjadi halangan kah nantinya untuk tim Bigetron? Dan ternyata ya, karena Satarles bagian belakang jangkar dari tim Bigetron berhasil diculik dengan maksimal. Tinggal hanya 1 orang punggawa terakhir yaitu seorang Federales yang menjadi penyelamat mungkin nantinya untuk tim Bigetron. Karena nggak sedikit juga momen-momen yang diciptakan dari seorang Federales dengan rekornya juga kemarin untuk individual eliminasinya di angka 13. Harusnya dari Bigetron masih bisa survive untuk di stage yang selanjutnya. Dan dari Voin Donkey ID kali ini kondisinya ada knockdown memang, tapi dengan jarak juga waktu dan bahkan dengan posisi dari seorang Zeta masih bisa dilakukan upaya revive dan bahkan masih bisa di knockdown untuk kondisinya saat ini. 1 punggawa dari tim Osja langsung di push dan dilindas begitu saja oleh seorang Rezak dan poin eliminasi kembali dikoleksi lagi oleh seorang Zeta. Osja TH last man standing mereka, 1 pemain saja yang tersisa. Apakah akan dikejar? Itu dia, lontaran granat yang begitu indah berhasil untuk memulangkan pemain terakhir dari Osja TH. Eliminasi ketiga sudah dikantongi oleh tim Voin Donkey. Sementara waktu kita bisa melihat bagaimana dari Xavier yang berada di bagian atas sana, utara. Melihat menuju ke arah Voin Donkey karena memang jarak mereka tidak terlampau jauh sebenarnya. Jikalau mereka menggunakan scope kali 4 ke atas. Para Jin juga kelihatan low HP, harus melakukan healing terlebih dahulu. Santai saja untuk tim The Xavier dan karena sekali lagi mereka masih mempunyai beberapa pemain, mereka bisa untuk meningkatkan agresi mereka nggak cuma ke arah Voin, tapi menuju ke arah last man standing dari BTR Federales yang memang sedari tadi
cukup nakal ya Win, karena emang dia nge-poking sana nge-poking sini gitu. Meanwhile dia tinggal sendirian. Betul, dan dengan mereka meretake area yang tadi tempatin dari seorang Federales, semakin lebih leluasa lagi The Xavier untuk mengamati gerak-gerik permainan dari tim Void Donkey ID. Sudah mulai semakin lebih dekat lagi, nampaknya barikadenya juga nampaknya akan coba dibobol satu sama lain. Dibuka dengan lemparan utility, tapi sayangnya belum ada opening knock yang kembali lagi diinginkan. Baik dari Void maupun dari tim The Xavier-nya sendiri. Sedangkan di satu sisi kita bisa melihat juga dari tim Secret yang juga tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan. Hanya bisa berpasrah, hanya bisa berdoa saja untuk posisinya dan juga Frankie. Satu yang terakhir tersisa. Ini hanya tinggal menunggu waktu sih seharusnya kalau kita ngomongin posisi dan juga dari situasinya yang seperti ini. Dan dari Salcom DG Alliance nampaknya juga kembali aktif di zona-zona akhir. Mendapatkan sebuah knockdown kali ini ke bagian sisi lawannya mereka. Dan poin eliminasi masih diupayakan tapi masih terhalang dengan berbagai macam obstacle dan juga halang rintangan lainnya. Tapi satu knock langsung push nampaknya bagi tim Salcom DG Alliance. 1 melawan 2 dan berhasil kembali lagi bisa mendapatkan poin eliminasi pertama untuk tim Salcom DG Alliance. Takut tidak ada di kamus kami, itu kata pemain-pemain Salcom DG Alliance. Dan bahkan kayak mereka ini adalah first move mereka gitu untuk bisa nge-rush menuju ke arah tim New Era. Bisa mendapatkan satu eliminasi poin tanpa at least kalau misalnya tim Secret masih ada beberapa pemain lah ya at least gitu. Bisa aja melakukan tembakan balasan agresi lanjutan gitu menuju ke arah Salcom DG Alliance dan fatal akibatnya. Cuman itu dia tadi keberanian tingkat tinggi yang dilakukan oleh tim Salcom DG Alliance membuahkan at least eliminasi poin pertama mereka. Dan kali ini kita bisa melihat adanya gerakan dari tim Void Donkey. Tiba-tiba saja sudah touchdown menuju ke arah bagian selatan. Yang dimana berisikan last man standing dari tim Secret Frankie dan juga 2 pemain dari tim New Era atau 3 yang masih tersisa. Dan mereka mau nge-retake posisi ini. Mereka mau mengakui posisi tebing ini. Merasa untuk mendapatkan satu knockdown dan akan coba untuk dicari yang lainnya. Kepala kelihatan ditembak masih belum bisa menghasilkan apa-apa. Berarti level yang pertama berhasil bisa dihindari oleh tim Void Donkey ID. Tadi memang situasinya genting sekali untuk Void dan juga tim The Xavier. Tapi kayaknya The Xavier akan fokus langsung nge-push ke bagian dari compound yang sudah diisi oleh anggota player dari tim 69. Tabrak langsung dan nampaknya tanpa permisi langsung mengincar bagian senternya kali ini. Dan banyak sekali lemparan utility yang masih coba dimaksimalkan kembali oleh seorang Lamborghini kali ini. Dan akan kembali dibahaskan lagi, barter nets masih terjadi tapi belum ada knockdown lagi. Dan uniknya The Xavier, mereka pushnya nggak langsung bersama-sama di waktu yang sama. Satu persatu semuanya punya timingnya masing-masing. Tapi granat luar biasa membuka dan kembali dibalaskan lagi. Dan bahkan kembali diungguli posisinya oleh tim The Xavier. Dan 69 langsung diratakan, dipulangkan semuanya oleh tim The Xavier. Oke, what a nice push yang dilakukan oleh The Xavier. At least bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk mereka. Eliminasi dan juga compound untuk bisa menyaksikan 3 tim yang lainnya yang masih tersisa. Void Donkey, nasib mereka berkebalikan dibandingkan dengan di Xavier barusan. Hanya meninggalkan last man standing saja untuk saat ini Zeta. Yang masih mempunyai 1 vehicle. Tapi masalahnya posisinya terbuka banget. Dibukakan tembakannya oleh seorang Jimmy. Dari Salcom DG Alliance masih bisa ngedodge. Tapi tidak bisa ngedodge dari peluru seorang siapa? Leon DZ, teman-teman sekalian. Yang udah touchdown di bagian tebing ini. Dan kayaknya mereka pun juga mengetahui posisi dari last man standing dari tim Secret. Mereka nggak acuh dengan posisi dari Frankie ini. Tetap mau ngebersihin seclear-clearnya. Ya benar, semua nampaknya arah mata angin sudah benar-benar diamati dengan secara seksama dan juga mendetail lagi untuk mereka bisa kembali meningkatkan lagi untuk hal awareness-nya. Dan Frankie ini sih udah tinggal nunggu waktu aja, akan dibiarkan, gak menjadi gangguan juga untuk posisinya seorang Frankie. Tapi kayaknya Salcom DG Alliance kayaknya mereka haus banget akan poin eliminasi. 6 poin eliminasi sejauh ini sudah dikumpulkan untuk 3 diantaranya dari Leon DZ dan juga untuk seorang Keluk yang baru aja di game sebelumnya juga menjadi MVP of the match. Dan mereka tahu fokusnya ke arah mana, target yang mereka juga sudah di-lock habis-habisan. Tinggal misi terakhir pamungkasnya kalau ingin mendapatkan back-to-back winner chicken dinner harus bisa menaklukkan The Xavier. Darwin, quick question Gus, Kongres CDAL lagi nggak ini? CDAL. Oke, kalau gitu well let's see. Akan seperti apa aksi antara 2 tim ini. Frankie sekali lagi sebagai last man standing mungkin akan berusaha untuk ngerecokin aja lah ya. Kalau kata orang Sumsel tuh ngucain.
pemain-pemain dari Celcom DG Alliance. Apaan sih Mucain? Coba jelasin. Mucain tuh ngerecokin. Oh, kirain Itu, ngerecok apa? disiram cukup. Jayus banget. Win, tolong, Win. Gue gak tahan nih dengan kejayusan ini. Sama kayak posisinya Frankie ya udah nggak Jayus ya? tertolong ya. Oh. Udah nggak tertolong Kirain makanya. Jayus posisinya. Posisinya udah nggak Jayus tertolong sama ketawa sekali. tapi. Tinggal nunggu waktu timingnya aja sih untuk Frankie. Kayaknya bakal pulang tapi masih bisa mengganggu bagian belakang punggung dari seorang Jimmy terlihat dan itu dia follow up begitu cepat didapatkan kembali dan satu secure lagi poin eliminasi didapatkan oleh Celcom DG Alliance. Udah fix ya tinggal fokus mereka berdua tapi kita melihat juga dari replay di tengah-tengah keributan ini bagaimana cara Celcom DG Alliance rotasinya mereka nge-wipe out tim satu demi satu. Mereka berarti tipikal tim-tim yang bermainnya outer dan mereka bisa memerangi satu-satu halangan yang coba untuk mereka tuntaskan. Dan bahkan kali ini split ya 1-3 untuk pemain-pemain Celcom DG Alliance. Tadi sebenarnya gue lumayan sugar coating sih mengenai posisinya dari Frankie. Gue tuh tadi pengen berucap ini bakalan menjadi skenario antara Celcom DG Alliance versus Xavier. Frankie nggak usah dianggap gitu ya. Tapi gue sugar coating hal tersebut. Tapi ternyata begitu cepat dia berhasil untuk dieliminasi oleh Celcom DG Alliance. Dan balik lagi karena memang ini posisi masih di stage yang ke-7 dan jarak antara Celcom DG Alliance dan juga The Xavier ini dipisahkan oleh flat ground. Harusnya pergerakan dari Celcom DG Alliance maupun The Xavier akan menunggu waktu beberapa saat lagi melihat circle yang ke-reveal yang harusnya ini favoring towards tim Celcom DG Alliance. Dan kita sudah bisa melihat ada satu pergerakan yang dilakukan oleh salah satu pemain yakni Olio. Dibukakan tembakannya tapi trading masih bergulir antara mereka berdua. Dan kali ini urusan 3 pemain Celcom DG Alliance versus 2 dari Xavier. Yes, 2v3 situation untuk dua tim terakhir kita di stage yang ke-8, di game yang kedua juga untuk kali ini. Dan Keluk akan terus berjaga-jaga, akan terus siaga saja di posisinya saat ini. Sedangkan Leondeze coba untuk bisa menghancurkan segala macam vehicle yang mungkin nanti akan memudahkan jalan dari tim The Xavier. Semuanya akan coba stay di tempatnya masing-masing, terutama untuk tim Celcom DG Alliance. Mereka tahu mereka hanya tinggal menunggu waktunya saja, tinggal menunggu bagaimana caranya The Xavier ingin keluar dari zona amannya mereka. Smoke sudah mulai di pop out juga. Dan nampaknya masih ada bagi yang akan segera coba dimaksimalkan lagi. Ini sih udah tinggal nunggu waktu apakah dobrakannya berhasil dari tim DX untuk tim Celcom DG Alliance. Sekarang masih berimbang untuk 3 melawan 3. Iya, karena tadi emang Olio di tengah-tengah udah lumayan mission impossible untuk diselamatkan. Sementara waktu satu pemain dari Xavier tadi kan di knocknya di dalam sebuah compound ya, atau sebuah properti. Jadi masih bisa untuk melakukan reset. Tapi kelihatan tadi posisi dari Lamborghini sih bisa untuk ngedodge beberapa peluru. Tapi masalahnya lihat bagaimana agresi yang dilakukan oleh Celcom DG Alliance. 2 pemain udah low HP. Agresi yang mau dilakukan oleh The Xavier sedari tadi terpaksa untuk di-pause dulu. Terpaksa untuk ditahan terlebih dahulu. Dan bahkan punggung dari Lamborghini akan dicari oleh seorang Keluk. Melontarkan sebuah utility guna untuk bisa bergerak karena memang stage 9 sudah berada di depan mata mereka. Beberapa setup smoke pun juga sudah mulai dilayangkan oleh pemain-pemain dari Celcom DG Alliance. Dan mereka in terms of beberapa utility atau resources masih begitu prima sebenarnya. Iya ya, mereka benar-benar saving banget, sedangkan berbeda banget sama tim The Xavier mungkin yang sekarang dengan banyaknya smoke yang mereka keluarkan udah semakin minim lagi utility yang tersisa. Dan bahkan Leondeze terbuka posisinya dan berhasil bisa di take down oleh seorang Parajin. Ini kembali berimbang lagi, ini semuanya tukar-tukaran, trading knock juga terjadi, trading eliminasi juga terjadi. Tinggal 2 melawan 2 antara Celcom DG Alliance berhadapan dengan tim The Xavier. Dan kalau kita lihat dari situasinya, dari seorang Lamborghini udah susah banget untuk bisa di-revive lagi. Tapi lihat apa yang terjadi, banyak sekali ledakan yang ternyata masih disimpan. Dan akankah The Xavier bisa membalikan kembali keadaan mereka atas tim Celcom DG Alliance? Jimmy, gak adanya smoke, gak adanya obstacle, dan proning pun juga dilakukan. Tidak banyak